Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita diberi kesempatan untuk beribadah pada saat ini. Firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita sama-sama awali ibadah kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan di dalam hari-hari kami. Kami merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami datang membawa diri kami di hadapan-Mu untuk menaikkan setiap pujian ucapan syukur kami. Dan kami rindu melalui sabda-Mu, kami semua diingatkan, kami semua dikuatkan, dan agar kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami pada saat ini Tuhan, dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur pada saat ini, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, pasti dengan kerinduan yang sama, bahkan seperti rusa yang merindukan air, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Begitupun jiwaku, Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal kami. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada dan bawaku
segenap kerinduan kita. Kita mau mencari wajah Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Dan biarlah kita memeriksa dan mengkoreksi setiap kehidupan kita, apakah sudah berkenan di hati Tuhan. Seperti firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Yohanes, kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari kita datang minta ampun di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Dengan setiap kesalahan dan kelemahan di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hati Tuhan, kami mohonkan ampun dan biarlah belas kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami, dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari naikkan pujian Bapa kami yang di surga, seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Semua dengan segenap hati kita memuji, menaikkan ucapan syukur karena Tuhan sudah baik, Dia yang memelihara hidup kita. Penjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau
memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Itu sebabnya kita tidak dapat berjalan seorang diri tanpa Tuhan yang menuntun dan mendampingi kita. menjadi pengharapan kita. Dialah yang menjadi sumber pertolongan kita. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Mari katakan bersama, bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami mau berjalan.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur hari-hari yang kita lewati ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan terlebih lagi bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa yang kita dengarkan sungguh-sungguh menjadi satu berita yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberi kesempatan di dalam kehidupan ini dan kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, tolonglah setiap kami. Karena kami tahu pada saat kami mengikuti ibadah online seringkali ada banyak distraksi yang dapat mengganggu kami. Namun kami mohon kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong pikiran dan hati kami sehingga kami dapat belajar terfokus kepada kebenaran firman-Mu dan sungguh-sungguh waktu yang singkat ini kami persembahkan untuk belajar firman di hadapan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang berkata bahwa hal yang paling menyebalkan itu adalah menunggu atau menanti. Bukankah demikian? Mulai dari menunggu antrian yang panjang di bank sampai dengan menunggu sampai makanan yang kita pesankan terhidang di depan kita, atau juga bagi para suami yang harus menunggu istrinya berbelanja di pasar, atau juga bagi mahasiswa yang menunggu dan menunggu kiriman dari orang tua untuk tiba di bank atau rekening mereka. Bapak Ibu, menunggu bukan sesuatu yang menyenangkan sehingga banyak orang yang berputus asa ketika harus menunggu. Bukankah demikian? Nah Bapak Ibu, saya juga ingat saya ketika hamil anak yang pertama gitu ya. Saya sering berkata kepada suami, waduh kenapa hamil itu harus 9 bulan gitu ya. Lama sekali. Kenapa hamil itu enggak ini aja ya, enggak 90 hari atau mungkin cuma 9 minggu atau mungkin cuma 9 hari aja gitu ya. Kok harus menunggu sampai 9 bulan baru anak yang ditunggu-tunggu itu akan dilahirkan ke dalam dunia. Bapak Ibu, memang ketika hamil itu bagi saya bukan satu masa yang gampang gitu ya. Saya harus mengalami yang namanya mual terus. Setiap makanan yang masuk ke dalam saya akan muntahkan sampai-sampai gitu ya. Setiap 5 hari sekali saya harus ke dokter untuk disuntik. Soalnya gak ada makanan yang bisa masuk. Sehingga saya harus 5 hari sekali disuntik oleh dokter. Suntik vitamin lah, B12 lah dan lain-lain. Waduh, itu satu masa penantian yang panjang untuk menyelesaikan 9 bulan itu. Namun Bapak Ibu, memang menunggu bukan hal yang mudah gitu ya. Namun ketika apa yang kita nantikan itu muncul di depan kita, bukankah yang kita rasakan adalah sukacita yang luar biasa. Penantian yang begitu menyusahkan itu seketika akan hilang gitu ya. Nah, dan itulah yang terjadi bukan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ketika penantian panjang kita terwujud, maka segala kesulitan dalam penantian itu hilang dan yang ada hanyalah kebahagiaan dan sukacita yang dalam yang mengalir di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, kalau demikian kita juga akan melihat bagaimana sebagai anak-anak Tuhan di dalam penantian yang tidak mudah ini. Saya yakin ada di antara kita yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu kapannya COVID ini akan berlalu. Kapannya kita akan kembali lagi seperti kehidupan yang lama. Memang kalau kembali persis seperti yang lama, mungkin itu ada perubahan gitu ya, tidak persis seperti yang lama. Tapi banyak di antara kita yang pasti mengharapkan kapan ya penantian menanti agar COVID itu berlalu. Atau juga ada yang menanti di dalam hal yang lain.
Gitu kan Bapak Ibu? Nah, ada seorang tokoh yang di dalam Alkitab dia juga menanti dalam waktu yang begitu panjang. Sampai akhirnya dia berkata seperti ini. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Yakni pada saat apa yang dia nantikan terwujud, dia berkata, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apa ya yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita miliki ketika kita menanti dan menanti? Bagi anak muda yang masih jomblo, menanti kapan ya pasangan hidupnya ada dan Tuhan berikan bagi mereka. Bagi yang menikah sudah lama belum punya anak, menanti kapan ya Tuhan berikan seorang anak. Nah Bapak Ibu, pada saat menanti itu apa ya yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan? Saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan Lukas pasal 2 ayat 21 sampai dengan 35. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Silakan Bapak Ibu ikut bersama-sama dengan saya di rumah masing-masing membuka Alkitab dan membaca bagian ini bersama-sama ya. Mari kita mulai. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia ini Tuhan Yesus ya, harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat selama ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu seorang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bapak Ibu, tadi kita sudah membaca bagian firman Tuhan ini. Demikianlah bagian ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan kalau kita lihat, memang Lukas ini adalah seseorang yang yang menuliskan tokoh-tokoh yang mungkin dianggap sebagai tokoh yang marginal gitu ya. Dia terkadang menuliskan bagian yang tidak terdapat di kitab yang lain. Ya, tapi dia menyoroti untuk orang-orang yang mungkin kurang dianggap, tapi dia menyoroti bagian ini termasuk tokoh Simeon yang kita baca. Simeon yang hanya dibahas di bagian Lukas ini justru menjadi salah satu tokoh yang bisa kita belajar lewat kehidupan dia.
Bapak Ibu, siapakah Simeon ini? Pertanyaannya bagi kita ya. Siapa Simeon ini? Kalau kita baca bagian tadi, mungkin kita menemukan jawabannya ya. Simeon itu oleh tradisi orang Yahudi dianggap sebagai seorang imam gitu ya. Dan dia dipercaya waktu bertemu dengan bayi Yesus gitu ya, sudah berusia 113 tahun. Wow, satu usia yang tidak muda lagi gitu ya. Dan ini menunjukkan dia menanti, penantiannya begitu panjang. Mungkin hampir gitu ya, hampir sepanjang hidupnya dia menanti akan kehadiran seorang juru selamat gitu ya. Nah, inilah Simeon gitu ya. Simeon yang dipercaya sebagai imam dan berusia 113 tahun ini. Lalu mari kita bersama-sama melihat identitas apa ya yang dimiliki oleh Simeon, dan kiranya apa yang dimiliki oleh Simeon ketika dia menanti Tuhan Yesus itu, menanti satu kehadiran juru selamat itu juga menjadi jawaban bagi kita orang percaya yang dalam menanti banyak hal. Saya tidak tahu apa yang kita nanti saat ini, tapi kiranya waktu kita menanti apa yang kita doakan, kiranya kita memiliki identitas seperti apa yang dimiliki oleh Simeon juga. Yang pertama, kita akan melihat apa ya identitasnya Simeon ya, yang ada di dalam ayat 25 dan 27. Yang pertama dikatakan Simeon adalah seorang yang benar, dikaios gitu ya, dipakai kata dikaios. Wah Bapak Ibu, kalau Rasul Paulus menuliskan orang benar, Rasul Paulus memiliki pengertian atau makna yang berbeda dengan Simeon. Kalau Rasul Paulus ketika dia menuliskan orang benar, dia sedang berbicara tentang status sebagai seseorang yang sudah dibenarkan. Status sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Namun ketika Simeon memakai sebutan orang benar, ia lebih berbicara tentang bagaimana orang ini hidup dan bagaimana kehidupannya dilihat oleh orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan sebutan ini disematkan kepada Simeon sebagai orang benar tentang kepribadiannya, tindakan di dalam hidupnya, dan bagaimana ketika dia berelasi dengan orang lain. Dan memang Lukas bukan hanya pakai untuk Simeon aja. Lukas juga mengatakan Zakaria. Kalau kita baca ya, di dalam Lukas juga disebutkan Zakaria sebagai seorang yang benar. Lalu juga di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Dr. Lukas juga ya. Dan dia di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 22 juga menuliskan Cornelius adalah seorang yang benar. Padahal Cornelius waktu itu bukan orang yang ini ya memiliki iman percaya di dalam Kristus. Namun benar di sana berbicara kehidupannya. Nah ini yang pertama. Bapak Ibu, ketika Simeon menanti Tuhan, tidak pernah dia melakukan satu hal pun yang berdosa di hadapan Allah Bapanya. Yang kedua, juga dikatakan Simeon adalah seorang yang saleh. Saleh ini berbicara tentang imannya gitu ya, kehidupan keagamaannya yang begitu taat kepada hukum Taurat gitu ya. Kalau kita lihat literatur orang Yahudi kuno, kata saleh ini biasanya diberikan kepada orang yang taat kepada pemerintah. Apa yang pemerintah katakan dia taat melakukannya. Ini dianggap sebagai seseorang yang saleh gitu ya. Dalam kehidupan keagamaannya dan dalam kehidupan masyarakatnya dia mentaati apa yang digariskan oleh otoritas yang lebih tinggi. Ini berbicara tentang kesalehan. Lalu Simeon juga dikatakan sebagai apa? Seseorang yang menantikan penghiburan bagi Israel. Wah, dia menanti penghiburan. Penghiburan ini kalau orang Yahudi biasanya juga menyebutnya sebagai menahem gitu ya. Penghiburan itu berarti kelepasan, yang memberikan kelepasan bagi orang Israel. Pada saat itu orang Israel dijajah gitu ya, di bawah pemerintahan Romawi. Namun kelepasan itu bukan hanya dari itu, namun juga bisa berarti kelepasan dari dosa. Ini berarti Simeon ini tetap
tetap punya satu pengharapan di dalam penantiannya ya, akan adanya kelepasan bagi umatnya dan bagi dirinya sendiri. Dan yang terakhir, Simeon dikatakan apa? Seseorang yang dipenuhi oleh roh, karya Roh Kudus. Wah, keren sekali gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita baca dari ayat 25 sampai 27, ada 3 kali disebutkan tentang Roh Kudus di dalam kehidupannya Simeon ini. Coba kita lihat. Yang pertama dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Yang kedua dikatakan dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan Simeon adalah seseorang yang hidupnya benar-benar diurapi oleh Roh Kudus. Dan dia mempersembahkan hidupnya untuk dikuasai oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu, dari keempat hal ini, di manakah kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebenarnya keempat hal ini harus kita miliki. Orang yang benar, orang yang saleh di dalam iman dan ketaatan kita, orang yang memiliki pengharapan, kita juga menanti, penantian kita yang paling utama adalah menanti bagaimana Tuhan datang dan menjemput kita, umat yang percaya. Dan yang terakhir adalah seharusnya hidup kita juga di dalam kuasa dan karya Roh Kudus. Sehingga apapun yang kita lakukan juga menjadi satu karya yang luar biasa. Bapak Ibu, identitas apa sih yang disematkan oleh orang-orang kepada kita? Ketika tetangga kita ngomong tentang kita, apa sih yang mereka akan katakan tentang kita? Kadang-kadang saya merasa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Ada orang yang mengatakan, Bu, kita sebagai orang Kristen sulit ya. Kita diminta punya standar yang lebih tinggi dari orang lain. Kalau orang lain boleh begitu, orang Kristen ketika melakukan seperti itu kita akan disorotin dan ngomong, orang Kristen kok begitu ya? Memang seperti itu. Orang Kristen tanpa sadar, orang-orang di sekitar kita mengharapkan kita punya kehidupan yang berbeda sebagai anak-anak Tuhan. Namun pertanyaannya, sebutan apa yang disematkan oleh orang-orang kepada kita? Bapak Ibu, menurut saya ketika Simeon disebut orang benar, orang saleh dan yang seterusnya, bagi saya itu bukan kehebatannya Simeon. Namun semua ini bermula dari identitasnya yang terakhir, yang keempat. Mulai dari dia dengan satu keputusan dirinya yang membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam hidupnya, memimpin hidupnya, maka yang lainnya itu akan terwujud. Itulah Simeon. Bukan karena memang dia begitu hebat menjadi orang benar, tidak. Tapi dimulai ada satu kerinduan dirinya dan hidupnya yang dipersembahkan kepada Roh Kudus. Mari kita juga meneladani Simeon seperti ini. Di dalam penantian kita untuk doa-doa kita, jangan lupakan kehidupan kita, kesalehan kita, pengharapan kita, dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, apalagi yang bisa kita lihat dari Simeon ini? Kita akan melihat yang kedua dalam hal nyanyiannya. Nyanyian Simeon, pujian Simeon ini luar biasa teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ada di ayat 28 sampai 32 gitu ya. Yang pertama, nyanyian Simeon ini menyiratkan siapa dia di hadapan Allah. Siapa dirinya gitu ya. Ketika dia memuji Tuhan, dia berkata, ia adalah hamba gitu ya. Yang menyadari dia adalah hamba dan Allah itu adalah tuannya. Simeon ini benar-benar sadar akan posisinya di hadapan Allah. Wow, biarpun Simeon dianggap orang benar, saleh dan lain sebagainya, itu tidak pernah membuat dia merasa, oh aku punya sesuatu gitu ya, yang bisa dipandang Tuhan sebagai sesuatu yang luar biasa. Tidak, dia tetap tahu dia adalah seorang hamba dan Allah adalah tuannya, pemimpin di dalam hidupnya. Lalu yang kedua, nyanyian pujian Simeon ketika dia berkata, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Wah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini adalah satu ungkapan permohonan kematian gitu ya.
Ini yang menunjukkan bahwa Simeon mau berkata, saya sudah puas untuk hidupku. Apa yang ku nanti-nantikan itu terwujud. Tuhan sudah nyatakan itu, juru selamat itu hadir gitu ya. Dan dia dapat melihat kehadiran sang penyelamat hidupnya. Dan itulah yang menjadi permohonan bagi Simeon. Dan bagi Simeon, akhir hidup yang sungguh-sungguh dalam damai sejahtera adalah tak kala rencana Allah sudah digenapi dalam hidupnya gitu ya. Simeon merasa ini kenapa dia berkata sekarang Tuhan boleh memanggil saya pulang. Karena rencana Allah sudah digenapi. Dia tahu Roh Kudus Tuhan menyatakan dia akan melihat apa yang ini ya juru selamat yang akan menjadi penebus bagi orang Israel itu. Dan rencana Allah telah digenapi di dalam hidupnya dan itulah yang membuat dia begitu damai gitu ya, memiliki kepuasan. Bapak Ibu, bagaimanakah dengan kita? Ada yang berkata seperti ini. Satu quotes ya. Quotes ini bagi saya quotes yang bagus sekali ya, yang ditulis oleh Helen Mirren. Mirren ya, dia berkata, you write your life story by the choices you make. Ya, yang memiliki arti engkau menulis kisah kehidupanmu gitu ya, atau kisah kehidupanmu itu ditulis apa? Ditulis melalui keputusan-keputusan yang engkau ambil atau melalui keputusan-keputusan yang engkau buat. Bapak Ibu, keputusan kita di dalam hidup itu sangat penting dan itu menunjukkan apakah kita adalah orang yang melihat apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi keputusan yang kita buat itu bukan sekedar sesuai dengan keinginan hati kita atau sesuai dengan ini ya, keangkuhan hidup kita atau sesuai dengan keinginan daging kita, tidak. Tapi sesuai dengan apa yang menjadi rencana Allah. Apakah itu tergenapi di dalam kehidupan kita atau tidak? Wah Bapak Ibu, inilah yang menunjukkan bagaimana kisah hidup kita ditulis. Nah Bapak Ibu, saya ingat dengan sebuah kisah gitu ya. Waktu saya kecil, papa saya senang sekali bercerita tentang ini ya, Three Kingdom ya. Bapak Ibu pernah tahu nggak cerita tentang Samko? Ya, cerita tentang Samko ini adalah cerita tentang zaman di mana akhir dari kekaisaran Han gitu ya. Nah, dan setelah itu terbagi 3 gitu ya. Terjadi banyak kekacauan di dinasti tersebut sehingga kerajaan itu terpecah. Dan ini dimulai kisah Samko ini ya, 3 negara ini dimulai dari tahun 189 sampai 263 Masehi. Nah Bapak Ibu, kisah ini menggambarkan tentang 3 tokoh gitu ya. Nah ini yang pertama, yang paling depan, yang baju merah ini namanya Cao Cao gitu ya. Dia dinobatkan sebagai raja gitu ya, raja untuk negeri Shu gitu ya pada tahun 186 gitu, 216 gitu ya. Lalu ini yang samping sebelah ini ya, apa namanya, samping sebelah kirinya gitu, bukan yang berbaju putih ya, tapi yang baju coklat ini. Nah ini namanya Liu Pei ya, dan Liu Pei ini menobatkan dirinya juga menjadi ini ya, Kaisar negeri Shu gitu ya pada tahun 221 ya. Dan kemudian juga yang samping paling sini lagi ini namanya Sun Qian. Nah ini juga menamakan dirinya sebagai Kaisar negeri Wu gitu ya. Nah ketiga kaisar ini, raja ini saling berebut dan berperang. Nah ceritanya begini, suatu kali ketika raja ini ya, si Cao Cao ini berperang dengan Sun Qian yang baju putih ya. Wah ini kisah yang sangat menarik ya. Di dalam satu peperangan ini Cao Cao ini dia pasukannya sudah lemah dan sedikit. Sedangkan Sun Qian punya pasukan yang banyak ya. 6.000 kavaleri. Banyak sekali pasukannya. Dan Cao Cao ini baru 600. Bayangin ya 10% jumlah pasukannya dengan pasukan Sun Qian itu. Lalu bagaimana?
Apa yang terjadi di dalam peperangan itu? Wah, yang terjadi adalah panglimanya ini ya, Sun Qian itu maju mau menyerang Cao Cao. Di dalam perjalanan untuk menyerang pasukan Cao Cao ini, mereka dalam perjalanan itu melihat, loh, banyak sekali pasukannya ini ya, Cao Cao yang meninggal. Di tengah perjalanan mereka lihat, ini kan pasukan Cao Cao kok banyak yang meninggal dalam keadaan yang mengenaskan gitu ya matinya. Sambil terus maju, makin banyak prajurit Cao Cao yang mereka lihat ini meninggal. Lalu mereka mengatakan, wah, kalau demikian panglimanya berpikir, kalau demikian kita akan gampang nih merebut bentengnya Cao Cao gitu ya. Tapi ada panglima lain yang berkata, mungkin kita harus hati-hati. Apa ini siasatnya Cao Cao? Tapi si panglima besar mengatakan, sepanjang perjalanan kita lihat banyak yang meninggal dari ini ya prajuritnya Cao Cao. Gak mungkin ini siasat. Pasti mereka mungkin telah digempur oleh Liu Pei atau bagaimana. Ini pasti mereka akan kalah gitu ya. Nah, mereka pun maju terus sampai akhirnya di depan benteng semakin mereka melihat banyak sekali prajurit dari Cao Cao yang meninggal. Lalu ketika sudah seperti itu prajuritnya, panglima besarnya mengatakan kita serang dan masuk benteng tersebut untuk menguasai tempat itu. Saat mereka semua masuk, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rupanya saat mereka masuk, pintu gerbang yang sudah hancur itu gitu ya, langsung dipenuhi oleh orang-orangnya Cao Cao dan mereka dilempari dengan ini ya panah api dan banyak sekali dari prajuritnya meninggal. Bapak Ibu, rupanya Cao Cao mengambil satu langkah, satu siasat. Siasatnya apa? Dia membunuh sendiri prajuritnya. Wah, Cao Cao ini dia punya siasat begitu ya. Dia menganggap lebih baik sebagian besar prajuritnya dibunuh tapi mereka akan menang telak. Dia bunuh sebagian prajuritnya tapi kemudian mereka memenangkan peperangan itu. Dan kekalahan dari si panglima besar itu menjadi satu sejarah yang kelam buat prajurit dari Sun Qian. Kekalahan itu membuat mereka menjadi patah semangat dan lemah. Sampai akhirnya mereka memang kalah di dalam peperangan tersebut. Bapak Ibu, satu keputusan yang diambil oleh panglima besar menjadi keputusan yang menghancurkan bagaimana semangat peperangan dan juga dari prajurit mereka sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya hati-hati dalam mengambil keputusan. Bapak Ibu, sebelum kita menentukan sesuatu, apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdoa di hadapannya? Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lupa akan hal ini. Kita adalah hamba, tujuan Tuhan harus digenapi di dalam hidup kita. Apapun kesenangan dan keputusan kita, tanyalah kepada pencipta kita. Benarkah itu keputusannya untuk kita? Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang bisa kita miliki ketika kita menanti dan menanti? Yang terakhir adalah kita akan melihat apa tindakan dari ini ya Simeon ketika ini ya, apa tindakan dari Simeon ketika berjumpa dengan orang tua dari Tuhan Yesus, yakni Maria dan Yusuf ya. Nah, ini yang Simeon katakan ya. Kita baca, Simeon berkata, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Wah Bapak Ibu, tindakannya kepada Maria adalah Simeon memberkati mereka gitu ya. Dikatakan di sini Simeon memberkati Maria dan Yusuf, namun juga Simeon selain memberkati ada apa? Ada satu tantangan besar yang diberikan. Di sini dikatakan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Wah, ini tantangan besar. Ya, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari sini? Dari sini kita belajar seringkali ketika berkat itu ada, bukan berarti jalan kita akan begitu mudah gitu ya. Namun seringkali juga yang terjadi, berkat itu nyata atas kita, tapi ada tantangan di balik berkat yang Tuhan berikan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Itu berarti ada kesulitan, ada kesedihan, ada penderitaan di balik dari berkat yang ada. Bapak Ibu,
Bukankah itu yang juga kita alami ketika kita menerima berkat keselamatan? Apakah itu meniadakan semua tantangan yang lain? Sama sekali tidak. Biarpun berkat keselamatan Tuhan karuniakan, namun Tuhan juga mengatakan ada tantangan yang harus kita jalani. Ada pergumulan besar yang Tuhan izinkan itu ada di hadapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam penantian kita, baik jawaban doa dari Tuhan atau penantian yang lain gitu ya. Penantian yang paling akhir yaitu bertemu dengan Bapa di surga. Di balik penantian itu tentu saja ada tantangan dan pergumulan. Bagaimana dengan kita ketika menjalani itu? Bukankah tidak ada satupun orang yang tidak terlepas dari pergumulan? Itu yang terjadi bukan? Mungkin Bapak Ibu melihat, wah kayaknya Ibu Mary enak ya. Nah memang terkadang saya mengakui, terkadang lebih mudah bagi kita mengkhotbahkan daripada kita benar-benar khotbah itu hidup di dalam diri kita dan menjadi satu gaya hidup kita. Lebih mudah untuk mendengarkan khotbah daripada kita memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan inginkan. Namun itu bukan berarti kita tidak bisa. Tuhan izinkan itu terjadi, sebenarnya Tuhan tahu kita mampu melaluinya dan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Simeon yang menanti begitu panjang bukan sesuatu yang gampang. Namun akhirnya dia berkata, wah ini sesuatu yang membahagiakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Simeon dapat melihat ini. Melihat the big picture, satu gambaran yang besar. Itulah bagian dari perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Ada gambaran, kalau kita bisa melihat gambaran yang besar gitu ya. Kadang hidup kita kayak puzzle. Ini masa lalu begini, ini kesulitan begini, ini kok Tuhan hadirkan begini. Kadang kita merasa saya gak ngerti nih apa maunya Tuhan bagi kita. Ini kayak puzzle. Tapi kalau Roh Kudus tetap kita biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, ada saatnya kita akan melihat bagaimana puzzle itu tersusun dengan begitu indah. Gitu ya. Dan ketika itu indah tersusun, kita akan melihat gambaran besar. Tuhan izinkan pergumulan dan penantian itu ada pada kita. Bapak Ibu, itulah perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Mari kita memiliki satu ini ya, gambaran yang besar di dalam penantian kita dan juga di dalam perjuangan iman kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang ketika kita memutuskan sesuatu, ketika kita hidup di hadapan Tuhan dan bagaimana ketika kita tahu ada berkat, ada kesulitan, itu tidak membuat kita berpaling dari Tuhan, tapi justru meyakinkan inilah perjalanan iman kita. Itu akan menolong kita melihat satu kebahagiaan, satu penggenapan janji Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, betapa indahnya kebenaran firman-Mu yang menolong kami. Kadang-kadang ada di antara kami yang sudah putus asa. Ada kemungkinan di antara jemaat-Mu yang menunggu datangnya sebuah pekerjaan. Sejak dari COVID mereka mungkin di PHK dan tidak mendapat pekerjaan. Tuhan, tolonglah umat-Mu ini tetap di dalam penantian mereka. Tuhan menyertai. Ada juga anak-anak-Mu yang mungkin menanti hal yang lain dan yang lain. Tuhan, tolong ingatkan mereka di dalam penantian mereka tidak menjadi anak-anak Tuhan yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Mereka tidak menjadi anak-anak Tuhan yang justru mengikuti keinginan si jahat. Tapi dapat menjadi anak-anak Tuhan yang pada akhirnya melihat big picture, gambaran besar yang Tuhan inginkan dari setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami tahu sebagai anak-anak Tuhan pada akhirnya ada pengharapan yang terwujud yang membuat kami sukacita dan yang membuat kami berkata, ini ya Tuhan gitu ya, sebab mataku melihat keselamatan yang daripada-Mu, seperti yang dikatakan oleh Simeon. Terima kasih ya Bapa, pimpin dan
tolong hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah mengingatkan dan menguatkan kita di dalam setiap pergumulan kita, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan. Bahkan ketika hati kita terluka, Tuhan siap datang untuk memulihkan hidup kita. Mari nikmati hidup bersama dengan Tuhan dengan segala keindahannya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari angkat tangan kita bersama. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi katakan, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan. Hanya Kau yang penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, sumber kekuatan kita, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Memasuki masa Prapaskah, kami mengajak setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa puasa berantai
yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. GBT Kristus Pelepas akan mengadakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang telah berusia 16 tahun ke atas dan ingin mengikuti baptisan air, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WA ataupun melalui telepon yang tertera pada layar. Bimbingan akan dimulai pada hari Minggu 28 Februari 2021 dengan teknis pertemuan yang akan diumumkan melalui grup WA Bimbingan Baptisan Air 2021. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas atau rekening BRI di nomor 0344 01 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Berkaitan dengan pembagian telur Paskah bagi seluruh warga GBT Kristus Pelepas Malang dan juga kegiatan bakti sosial bagi warga sekitar gereja, maka gereja membuka kesempatan bagi warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan cara memberikan persembahan. Adapun persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening yayasan atau dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja dengan memberi keterangan untuk telur Paskah atau untuk bakti sosial. Demi kelancaran teknis, gereja tidak menerima persembahan berupa barang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah pagi ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan telah mendengar puji-pujian yang kami naikkan, doa-doa yang telah kami panjatkan, begitu juga persembahan yang telah kami siapkan. Terima kasih untuk warta sabda pagi ini, Bapa. Kami diingatkan bagaimana penantian yang membahagiakan melalui pengalaman Simeon di dalam perjanjian baru. Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Seorang yang menanti yang terbaik penghiburan bagi umat Israel. Dan Simeon adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Bapa, kami berterima kasih
bahwa teladan yang baik telah diberi melalui hidup Simeon ini. Bapa, kami melihat bahwa di dalam Injil Lukas, Simeon bertemu dengan bayi Yesus, menaikkan pujian yang khusus, pujian yang meninggikan Allah sebagai Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan, dan Simeon adalah seorang hamba, di mana keselamatan dijanjikan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi akan mencapai semua bangsa. Dan kami belajar juga bagaimana Simeon memberkati Maria dan Yusuf. Walaupun berkat itu terasa janggal bagi pendengaran orang biasa, karena pedang akan menusuk hati Maria. Tetapi kami diingatkan Tuhan bahwa di dalam rencana Tuhan, apapun yang akan terjadi adalah sesuai rencana Tuhan. Kalau Yesus harus memasuki masa prapaskah melalui penderitaan bahkan mati di salib, tetapi Yesus tidak tinggal diam dalam kematian atau di dalam kubur, tetapi akan bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus dikirim. Karena itu Bapa, bantu kami untuk menerima firman Tuhan ini sebagai satu kepastian bahwa Tuhan akan menepati janji-Mu. Bapa, kami berterima kasih untuk hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat pada pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta Mary Shi, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun di gereja di mana beliau bertugas. Begitu juga Bapa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka yang hari-hari ini menghadapi banyak guncangan karena pandemi COVID-19. Juga mereka yang nama-namanya yang telah disebut, mereka yang sakit, yang memerlukan pemulihan kesehatan, mereka yang sudah lanjut usia dan memerlukan penghiburan dan kekuatan iman. Tuhan, dengarlah doa mereka. Bapa, kami mengingat semua pelayan Tuhan yang melayani, agar mereka pun tetap memegang janji Tuhan untuk tetap menjadi saluran berkat di mana saja kami ditempatkan di GBT Kristus Pelepas. Tuhan, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, semua pejabat di pusat, di tingkat 1 sampai di daerah termasuk Malang, Bapa, agar kami semua mendapat belas kasihan Tuhan, sehingga usaha vaksinasi, usaha menyeimbangkan antara kesehatan dan kesejahteraan dan perekonomian, kami boleh bersama-sama bekerja sama dengan semua pihak, pemerintah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tenaga medis. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu Engkau mengingat firman Tuhan dalam aktivitasmu sehari-hari, dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita naikkan syukur kita. Bapa, terima kasih. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.